Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Sinotex. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 10 bab 2, yaitu tentang Asmaul Husna. Langsung saja kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran, kita membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu Quran surat Al-Hasyr sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah bahasa Arab yang berasal dari kata al-asma, yang artinya nama, yang merupakan bentuk jamak dari al-isma. Al-isma adalah bentuk tunggalnya. Al-husna itu sendiri artinya yang paling baik. Adapun secara istilah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik atau terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna ini tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencakup sebutan, gelar hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna seluruhnya secara pasti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Di luar jumlah 99, ada yang berpendapat jumlahnya 100, 200, 1000, bahkan tidak terhitung karena begitu banyaknya. Sementara itu jumlah yang 99 itu adalah asma yang termasyhur. Bagaimana ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Adapun dalil Asmaul Husna atau dalil nakli Asmaul Husna, yaitu yang pertama Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Shadaqallahul azim. Kemudian dalil yang kedua yaitu Quran surat Al-Isra ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Shadaqallahul azim. Selanjutnya pembagian Asmaul Husna. Pembagian yang pertama yaitu asma-asma Allah yang menunjukkan sifat zatnya Allah. Ada Al-Hayyu artinya maha hidup, Al-Alim maha mengetahui, Al-Ali maha tinggi, kemudian As-Sami maha mendengar, Al-Aziz maha mulia, Al-Basir
Al-Basir maha melihat, Al-Qawi maha kuat, dan Al-Qadir maha kuasa. Selanjutnya asma Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan sifat perbuatan atau fi'liyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Al-Khaliq, maha pencipta, Ar-Razzaq, maha pemberi rizki, Al-Ghafur, maha pengampun, Al-Afu, maha pemaaf, At-Tawwab, maha penerima tobat, dan yang terakhir Ar-Rahim, maha penyayang. Yang ketiga yaitu asma-asma Allah yang menunjukkan kesucian Allah. Ini ada dua sifat. Yang pertama Al-Qudus, artinya maha suci. Kemudian yang kedua As-Salam, artinya maha selamat. Yang keempat yaitu asma-asma Allah yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Al-Majid, maha mulia, Al-Hamid, maha terpuji, As-Samad, yang bergantung padanya seluruh makhluk, dan Al-Azim, artinya maha agung. Selanjutnya kita membahas tentang makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan. Pertama, ada asma namanya Al-Karim. Mana Al-Karim? Al-Karim artinya yang maha mulia. Ini merupakan asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata, karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan maknanya. Sedangkan dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illahu Rabbul Arsyil Karim. Implementasi dari Asma Al-Karim dalam kehidupan antara lain menebarkan kebaikan dimanapun berada, bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan, serta mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya sifat Al-Mu'min. Mana Al-Mu'min? Al-Mu'min artinya Allah maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Selanjutnya implementasi dari Al-Mu'min dalam kehidupan yaitu memberi rasa aman kepada siapapun, tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan, berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat, serta mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya yaitu Al-Wakil. Makna Al-Wakil yaitu yang mencukupi atau yang menjamin. Ini Al-Wakil mengandung makna umum dan makna khusus. Al-Wakil dalam arti umum dapat ditunjukkan oleh firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sementara itu Al-Wakil dalam arti khusus ditunjukkan dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ini Al-Wakil dalam arti khusus. Selanjutnya implementasi dari Al-Wakil dalam kehidupan. Implementasinya yaitu senantiasa memohon ampun kepada Allah. Kemudian berdoa kepada Allah agar tetap terjaga dari kejahatan manusia.
Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman. Keempat, mencegah segala sesuatu yang diamanahkan kepada dirinya. Yang kelima, mengarahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada dirinya untuk berkhidmat kepada umat dan memberi manfaat kepada mereka. Yang terakhir, menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah semata setelah berikhtiar. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Matin. Al-Matin artinya zat yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna yang kemampuan dan kekuasaannya mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkannya, siapapun baik yang ada di bumi maupun di langit. Tidak ada penggerak di dalam semesta ini selain Allah. Implementasi Al-Matin dalam kehidupan. Pertama, memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri. Yang terakhir, memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam dan memberikan rahmat kepada segenap alam, atau sering disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Jami. Mana Al-Jami? Al-Jami artinya yang maha penghimpun. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang dapat mencerai-beraikannya. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Adapun implementasi dari Al-Jami dalam kehidupan yaitu kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah. Tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. Kemudian mengembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah usul atau masalah pokok. Kemudian mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri selama perintah ulil amri tersebut tidak melanggar aturan agama. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Adil. Makna Al-Adil yaitu yang maha adil. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci dan bersih dari perbuatan zalim dan menentukan secara zalim. Ialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya, zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak ada yang keluar darinya selain keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 tentang sifat Al-Adl. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Shadaqallahul azim. Kemudian implementasi Al-Adl dalam kehidupan. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah, tidak menerapkan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seseorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau sesuatu yang lainnya. Yang terakhir, bersikap sportif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Akhir. Makna Al-Akhir artinya yang terakhir. Maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir, maha suci Allah, tidak boleh baginya sifat fana. Ia maha akhir karena memfanakan makhluknya dan dia sendiri kekal setelah semua makhluknya fana. Sifat Al-Akhir milik Allah berarti kekekalannya setelah berakhirnya segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang akhir selain Allah dan selain Allah menjadi yang setelahnya. Implementasi dari Al-Akhir dalam kehidupan. Menjadikan Allah sebagai tujuan peribadatan seorang hamba, meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah, menyadari bahwa kematian pasti akan datang sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh. Cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Yang pertama, mempelajari dan mengkajinya sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna.
Yang kedua, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Yang ketiga, menjadikan lafaz-lafaz Asmaul Husna sebagai bagian mengingat Allah. Yang keempat, menjadikan hafalan Asmaul Husna sebagai bacaan ketika melaksanakan sholat. Serta yang kelima, menerapkan perilaku akhlakul karimah dengan meneladani asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Adapun hikmah dari menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan antara lain, yang pertama, memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah. Mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai dengan yang dijanjikan Allah. Mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlak karimah, mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam dan sosial. Menumbuhkan sikap roja, khauf, tawadu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah, serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah. Itulah materi tentang Asmaul Husna pada bab kedua kelas 10 Pendidikan Agama Islam. Sampai berjumpa kembali di bab yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.